Kan kalau di budaya ada dua ya, SLB Bahagia dan SLB Rasul Jaya. Walaupun sama-sama di kubur aja, betul-betul punya kebutuhan yang sama gitu ya. Karena itu kalau dulu kan kita kalau misalnya ada pertemuan kan ada contohnya gitu kan, langsung seragam semua gitu kan, cuma kadang-kadang hanya ganti kopnya, ganti tanggalnya itu pun kalau ingat. Biasanya malah tidak ingat ya, tahunnya rupanya tahun 2018 gitu kan. Ya. Nah ya Bapak Ibu ya, inilah ya yang kita yang untuk komponen modulnya ya. Saya sampaikan untuk di komponen modul ajarnya, kalau di informasi umum itu nanti kita bisa nama menyusun instruksi dan tahu disusunnya modul ajar, jenjang sekolahnya, kelasnya, sama alokasi waktunya ya Bapak Ibu ya. Untuk alokasi ini kita bisa melihat nanti di struktur kurikulumnya ya Bapak Ibu. Ya tentu saja sudah dibuat sekolah ya, OSP-nya ya. Ini di komponennya juga kompetensi awal. Nah ini Bapak Ibu, yang kompetensi awal itu adalah kompetensi atau pengetahuan ya, pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik ini. Misalnya gini, mau belajarnya misalnya tentang perkalian misalnya ya. Nah, kompetensi awal atau keterampilan awal yang harus dimiliki siswa kita sebelum perkalian apa Bapak Ibu? Iya, penjumlahan. Artinya kompetensi awal yang di sini kita harus cantumkan adalah siswa yang memahami penjumlahan. Itu yang dimaksud dengan kompetensi awal. Ya. Jadi kalau misalnya siswa belum mempunyai kompetensi itu, ya nggak bisa kita masuk ke materi itu. Gitu. Makanya biasanya di awal itu kita buat namanya diagnostik ya. Ya, asesmen diagnostik untuk pengetahuan awalnya udah sampai di mana gitu ya. Apalagi Bapak Ibu ini kan biasanya ngajarnya itu kan gabung gitu kan, beragam gitu ya. Oke, untuk profilnya Bapak Ibu, nah ini untuk profilnya, jadi untuk profilnya sendiri Bapak Ibu, ini Bapak Ibu kita masih tahu ya Bapak Ibu ya, profil pelajar Pancasila kita ada berapa dimensinya? Ada berapa? Pancasila memang 5 Bu. Bukan saya tanya sila Pancasila, profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Nah, oke, apa Bapak Ibu? Beriman, kepada Tuhan dan Maha Esa serta berakhlak mulia. Terus yang kedua, mandiri boleh. Terus gotong royong, bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global. Nah, boleh nih ketua panitia kasih tambahan transport nih untuk yang bisa jawab. Ya itu Bapak Ibu ya, jadi nanti Bapak Ibu tidak mesti 6-6-nya itu dimasukkan ke dalam modul ini, tergantung dari cakupan materinya gitu. Apa sih yang ingin dicapai gitu kan, yang bisa diintegrasikan dengan profil pelajar Pancasila ini. Misalnya mau bernalar kritis kah, tadi kan kita mau konsep perkalian, mau bernalar kritisnya, mandirinya misalnya gitu kan, atau mau kalau misalnya dari materi yang lain mau berkebinekaan global ya disesuaikan gitu Bapak Ibu ya. Tapi bukan berarti 6-6-nya harus masuk ke dalam komponen modul ajarnya ya. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi 6 dimensi itu bisa terlihat nanti Bapak Ibu mau
mengaitkannya dengan materi boleh, ya, dengan pedagoginya, atau dengan kegiatan proyeknya, atau dengan asesmennya, ya. Mau Bapak Ibu integrasikan gimana, ya. Terus ini sarana prasarana ya Bapak Ibu ya. Untuk sarana prasarananya ya Bapak Ibu, dia yang relevan dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu tentu saja disesuaikan kalau bisa dengan memanfaatkan lingkungan, ya, karena kita memang berharap bahwa pembelajaran kita ini sekarang kontekstual ya Bapak Ibu ya. Oke, ini targetnya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Targetnya ini apakah Bapak Ibu itu ingin reguler? Kalau reguler itu berarti tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Itu kalau peserta didik yang reguler. Tapi kalau misalnya peserta didik dengan kesulitan belajar, berarti Bapak Ibu cantumkan gitu. Misalnya ini hanya untuk modul ajar dengan kesulitan dengan yang sulit konsentrasi, atau anak yang mungkin ya dengan ini lah ya, mungkin kalau misalnya kita bisa masukkan di tunanya ya Bapak Ibu ya. Terus bisa juga Bapak Ibu peserta didik dengan pencapaian tinggi. Jadi kadang-kadang kan ada anak yang di atas rata-rata gitu ya. Tapi ini kan mereka umum ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin langsung bisa khusus gitu. Karena kalau misalnya nanti, misalnya dari 5 anak ini ternyata di kelas itu 4 itu sama, tapi satu yang berbeda, berarti Bapak Ibu harus siapkan PPI, gitu, pendampingan individu. Tapi kalau misalnya 5 ini sama semua, berarti buat satu modul ini aja gitu. Tapi kalau ada yang mungkin 1 atau 2 berbeda, berarti harus PPI tadi ya, tambahan gitu ya. Terus untuk modelnya Bapak Ibu, nah kan ada yang nanya, ini kan modelnya bukan ini, tapi memang yang diminta di sini adalah kalimat modelnya itu adalah apakah daring atau luring atau blended learning ya. Terus ini tujuan pembelajarannya Bapak Ibu ya, yang ingin tujuan pembelajarannya nanti kita ambil dari